Baik anak-anak, kita lanjut kembali materi yang tertunda. Ini kita masuk ke pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Ini ketentuan pasal ini dimuat dalam konstitusi berkenaan dengan hak berserikat, berkumpul, artinya berorganisasi, menyatukan pikiran dari individu yang lainnya, membuat sebuah kesepakatan, kebersamaan berupa organisasi, baik organisasi kepemudaan, organisasi politik. Ini termuat dalam pasal 28, termasuk juga hak individu untuk mengeluarkan pendapat, lisan atau tulisan di muka umum. Seperti kita saksikan orang berdebat, orang bermusyawarah, orang berdemo, itu sudah diatur dalam pasal 28 dan dalam Undang-Undang Nomor 9 tentang kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum. Dalam konstitusi ini khusus berkenaan dengan pasal 28, yaitu tentang kemerdekaan berserikat. Jadi seseorang. Di pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat 2-nya menyatakan aturan lebih lanjut yaitu dalam undang-undang. Tentunya ada turunan setelah termuat dalam batang tubuh, dalam konstitusi, ada turunannya adalah undang-undang. Nah, di pasal 30 ini hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dalam konteks bela negara, tentunya bagi kalian selaku pelajar, proses memperoleh ilmu bersekolah pun adalah merupakan perwujudan bela negara terhadap negara. Kita bayangkan bahwa ketika negara ini memerlukan sumber daya manusia, ya tentunya harus dicetak melalui pendidikan. Untuk keberlangsungan negara ini harus dihuni oleh dikawal dengan memunculkan, menghadirkan para generasi yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Salah satunya adalah sarananya adalah pendidikan. Di Undang-Undang Nomor 20 tentang sistem pendidikan, tentunya ada tingkatan-tingkatan, negara memfasilitasi menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk setiap generasi untuk mengenyam pendidikan yang layak. Dalam konteks hak kewajiban warga negara bagi kalian adalah sekolah saja merupakan sudah perwujudan bela negara. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara saling berkaitan satu sama lain. Ini artinya warga negara akan mendapatkan haknya jika sudah melaksanakan kewajibannya. Contohnya saja hak warga negara untuk membayar pajak kendaraan. Jadi memperoleh kekayaan, harta benda, termasuk kita contohkan kalian membawa motor ke sini, ke sekolah, atau orang mempunyai kendaraan roda 2, roda 4, itu hak untuk mendapatkan harta kekayaan atau benda. Nah, tetapi di lain hal, bahwa ketika hak itu diterima, maka setiap warga negara harus memenuhi kewajibannya, yaitu membayar pajak. Lalu seseorang berhak untuk menggunakan kendaraan apabila kewajiban membayar pajak sudah terpenuhi. Jadi dalam konteks ini bahwa seseorang setelah memenuhi haknya, mendapatkan hak, diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan. Nah, dalam hal ini juga wajib membayar pajak yang sudah terpenuhi. Maka jika seorang sudah melakukan hak tapi tidak memenuhi kewajiban, tentunya ada sanksi-sanksi yang tentunya pemerintah negara menetapkan terhadap orang-orang yang tidak memunguti pajak berkendaraan. Biasanya itu ada penegakan hukum di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 14 disebutkan ya bahwa kelengkapan menggunakan walaupun hak ya, tapi ada standar-standar atau ada aturan-aturan pengguna kendaraan, itu harus dipatuhi. Seperti kalian pergi sekolah wajib menggunakan helm. Jika sudah usia 17 tahun, kalian berhak untuk membuat SIM. SIM itu adalah tanda
kalian layak menggunakan kendaraan gitu ya, baik roda 2 maupun roda 4. Dan jika tidak, seorang warga negara dan dianggap melakukan pelanggaran kewajiban. Nah itu, jadi ketika tadi kalian tidak membayar pajak, lalu pelanggaran terjadi, misalnya ketentuan dalam undang-undang lalu lintas tidak dipatuhi, itu adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam berlalu lintas. Selanjutnya, ini contoh pengingkaran kewajiban warga negara. 1, tidak membayar pajak, itu pengingkaran. Ketika seorang sudah mendapatkan hak, mendapatkan tanah, bangunan, ingat, sebagai warga negara yang baik harus membayar pajak. Terus membuang sampah sembarangan, bukan bentuk pengingkaran kewajiban warga negara. Betapa pentingnya hidup bersih, betapa pentingnya kesehatan, karena dengan sampah sembarangan tentunya akan menuai persoalan baik banjir atau hal sejenisnya, penyakit-penyakit timbul di masyarakat. Artinya karena warga negara tidak patuh terhadap kewajiban, ya. Itu merupakan pengingkaran. Terus yang selanjutnya melanggar hak asasi manusia lain, tentunya hak asasi manusia lain yang dilanggar oleh manusia, karena menghilangkan nyawa, menghina, mencerca, atau yang lainnya, kan hak dasar itu juga melekat pada diri manusia. Yang lanjutnya merusak fasilitas umum. Nah, fasilitas umum ini adalah fasilitas yang sengaja dibuat oleh pemerintah, oleh negara untuk kepentingan bersama. Terus ada orang, sekelompok orang, atau mungkin di antara kalian pelajar melakukan vandalisme atau coret-coret yang sekiranya tidak patut di fasilitas umum, yang ujung-ujungnya adalah merusak. Itu dianggap pengingkaran terhadap kewajiban warga negara yang semestinya memelihara. Ini tolong diperhatikan setiap siswa kelak nanti kalian untuk hidup tumbuh di masyarakat yang luas, agar peka terhadap situasi, bisa membawa diri bahwa kita harus menjadi warga negara yang baik. Yang kelima, tidak mentaati hukum lalu lintas. Tadi disebutkan oleh Bapak, itu merupakan pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Maka sepatutnya kalian dari sekarang undang-undang lalu lintas harus dipatuhi, menggunakan helm. Kalau siang hari ada isyarat menyalakan lampu, kaca spion terpasang, terus knalpot juga tidak bising. Itu adalah ketentuan-ketentuan dalam berlalu lintas. Kalau itu dilanggar, maka itu pengingkaran kewajiban warga negara yang seharusnya menjadi ditaati. Hal yang lain banyak, ya, tidak menaati undang-undang dan peraturan, melanggar kewajiban pendidikan dasar, melakukan sesuatu yang dapat memecah belah bangsa, tidak ikut serta dalam pembelaan negara, membuat kerusuhan di negara lain, tidak peduli dengan lingkungannya, melakukan tindakan tidak jujur. Lanjutnya, ini pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran. Ini pertama, lingkungan masyarakat, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, mentaati norma masyarakat, menjaga kerukunan antar negara tetangga, menjaga persatuan dan kesatuan antar masyarakat, tidak berbuat tindakan tercela berdasarkan syarat, turut serta dalam kegiatan warga masyarakat, turut serta dalam musyawarah masyarakat, menerima hasil keputusan musyawarah dengan lapang dada, mengutarakan pendapat dengan baik, meminta hak sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat pada ketua, RT, RW, kepala desa, dan lainnya dengan santun. Tentunya hal ini adalah merupakan bentuk-bentuk pencegahan pelanggaran hak dan peningkaran. Berikutnya yaitu berkenaan yang kedua itu
lingkungan bangsa dan negara. Ini lebih luas lagi, ya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, ikut serta dalam pemilihan umum bagi yang usianya memenuhi syarat. Kalian nanti akan masuk ke fase usia punya hak politik nanti, ya. Di usia dewasa hukum, ya, usia 17 tahun nanti kalian berhak untuk dipilih dan memilih. Menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun. Nah, kalian hari ini sedang melaksanakan program wajib belajar 12 tahun di tingkat satuan pendidikan SMA. Mentaati peraturan sesuai hukum undang-undang yang berlaku, mendukung segala kebijakan pemerintah yang memberikan dampak baik bagi rakyat, membayar pajak dengan baik sesuai aturan, tidak melakukan tindakan tercela berupa memperkaya diri sendiri atau disebut dengan korupsi, berani menuntut hak sebagai rakyat dengan santun ke otoritas negara, mendemo, mengkritisi dan mengawasi kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat dengan baik dan tidak anarkis, melaporkan segala bentuk pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban ke pihak berwajib atau otoritas negara. Teman-teman, itulah, atau adik-adik atau anak-anakku sekalian semuanya yang Bapak banggakan, Bapak cintai, itulah materi di hari ini yang Bapak bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita di lain waktu bisa ketemu lagi di jadwal yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.